Baik, kali ini kita bahas terkait bagaimana cara menjodohkan burung murai batu yang akurat biar burung yang kita budidayakan atau yang kita ternak, yang kita masukkan ke kandang penangkaran bisa berproduksi dan bisa menghasilkan sebuah keturunan yang baik. Simak terus videonya, jangan skip, saksikan, simak sampai selesai. Baik, yang pertama kita harus perhatikan kedua indukan si jantan dan betina untuk kita jodohkan apakah kedua burung itu sudah benar-benar mapan, apakah kedua burung itu sudah benar-benar sehat. Nah, kita pastikan burung itu yang pertama sehat, yang kedua burung itu sudah mapan. Nah, ketika kita jodohkan, kedua burung tersebut itu benar-benar sudah siap memproduksi atau benar-benar sudah siap kawin. Berapa usia burung yang layak untuk dijodohkan atau layak untuk dikawinkan? Kita melihat dari biasa pengalaman saya, kalau burung murai jantan itu untuk diproduksikan atau diternak itu usia kurang lebih 8 bulan ke atas. Untuk yang betina itu minimal 1 tahun. Itu biasa usia termasuk rata-rata yang dimasukkan ke peternak atau yang biasa sudah dilakukan penjodohan dan sudah bisa melakukan produksi untuk mencetak suatu keturunan yang bagus. Karena kalau sudah mapan, si burung murai batu itu akan memproduksi keturunannya dengan normal. Nah, bagaimana cara penjodohan burung murai batu? Untuk pemula wajib tahu. Nah, begini, cara menjodohkan burung murai batu yang pertama kita harus melalui tahapan. Tahapan yang pertama kita harus memperkenalkan kedua jenis burung itu. Yang jantan dan yang betina kita harus perkenalkan dan kita harus perlihatkan secara langsung beberapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu tergantung tergantung sifat gen si burung. Ada yang 1 hari sudah bisa menjodoh, kalau kedua jenis burung itu sudah ada sama kecocokan. Ada yang 3 hari, maksimal 5 hari. Itu tahapan penjodohan murai batu. Setelah kita perkenalkan kedua jenis burung itu, yang jantan dan yang betina, kita coba persatukan kedua burung itu. Persatukan dalam satu sangkar. Nah, kita perhatikan jangan dulu ditinggalkan. Khawatir biasanya kalau kita sudah menyatukan kedua jenis burung itu, biasanya ada yang ada yang dibantai. Kadang-kadang si jantan ada yang galak. Bahkan sebaliknya, betina juga ada yang galak. Yang jantan galak mengejar-ngejar betina sampai dibantai, sampai yang betina itu meninggal. Ada juga yang betina galak sama yang jantan, sehingga yang jantan meskipun birahi tidak berani mendekati si murai betina. Nah, begitu ya. Nah, untuk tahapan penjodohan, jangan lupa kita berikan extra podding pool, biar kondisi kedua jenis burung itu benar-benar sudah memiliki birahi yang tinggi. Memiliki birahi kedua jenis burung itu benar-benar sudah mau kawin dan benar-benar sudah siap kawin. Nah, setelah kita persatukan burung kedua jenis itu, jantan dan betina itu, kita perhatikan selama beberapa jam, kita perhatikan sampai 1 hari, 2 hari. Kalau burung itu baik-baik saja, maka itu tandanya baru. Berarti burung itu sudah akur. Sudah bisa di dalam satu ruangan, sudah bisa di dalam suatu penangkaran bersamaan, maka kita tinggal merawat bagaimana cara burung itu bisa kawin, gitu ya. Yang pertama, saya ulangi, untuk tahapan penjodohan yang pertama perkenalan kedua jenis burung itu dilihatkan secara langsung, jangan dijauhkan, dihimpit. Jadi si sangkarnya itu keduanya itu harus dekat. Harus dekat biar sama-sama mereka itu saling mengenal dan biar sama-sama kedua jenis burung itu saling merayu. Nah, nanti ketahuan ada cirinya kalau sudah burung sudah siap kawin. Yang betina seperti apa, yang jantan seperti apa, nanti ada ketahuan, ada ciri, ada perubahan seperti biasanya. Yang si jantan suka berkicau, merayu si betina. Nah, si betina juga suka melambai-lambaikan kedua sayapnya, berarti kedua jenis burung itu sudah siap disatukan dan sudah siap kawin. Nah, setelah
kedua jenis burung itu kita perhatikan memiliki ciri-ciri yang birahi, baru kita coba persatukan kedua jenis burung itu disatukan dalam satu sangkar. Nah, setelah disatukan dalam satu sangkar, biasa yang pertama mereka itu akan saling kejar-kejar. Tapi kita gak usah khawatir, meskipun saling kejar-kejar itu, biasanya kalau sudah akur, sudah birahi, itu tidak membahayakan. Berbeda dengan murai yang galak. Mengejar-mengejar itu bukan ingin kawin, bukan birahi, tapi ingin membantai satu jenis burungnya. Nah, kalau sudah menjodoh, kedua jenis burung itu mengejar itu suatu hal yang biasa, mengejar ingin kawin atau ingin mengajak kawin kepada si betina atau kepada si jantan. Makanya setelah tahapan penjodohan ini baru kita masukkan ke dalam penangkaran. Nah, setelah dimasukkan ke dalam penangkaran, kita rawat, kita kasih extra fooding yang cukup, jangan sampai kekurangan, biar tingkat birahinya meningkat lebih tinggi, sehingga kedua jenis burung itu membutuhkan perkawinan, sehingga mereka akan menyusun sebuah sarang dan akan melakukan perkawinan sehingga sampai bertelur. Nah, setelah bertelur, nanti si betina itu akan menjaga telurnya dan si jantan itu akan menjaga situasi kondisi si betina itu selama bertelur, gitu ya. Setelah bertelur, kalau kita kasih nutrisinya cukup, extra foodingnya cukup, nah insya Allah si telur itu akan memiliki buah atau memiliki suatu ada isinya gitu. Jadi istilahnya kalau kata bahasa Sunda mah telurnya itu tidak calang. Jadi kalau calang itu kalau kata bahasa Sunda tidak ada isinya atau hampa. Makanya selama burung itu di penangkaran, selama burung itu ada di peternakan, jangan lupa extra fooding itu harus cukup. Gitu ya. Oke. Sampai di situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah klik subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga burung yang kita ternak menjadi burung yang produksi lancar.